Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, teman-teman, saya ingin sharing tentang bagaimana kalau kita menghadapi drop IOL atau drop nucleus. What's the next plan to action-nya? Yang pertama-tama adalah jangan panik karena semua bisa diatasin dan jangan coba-coba melakukan tindakan yang lebih memperburuk kondisi mata pasien. Misalnya mencoba untuk mengeluarkan nukleusnya dengan segala cara yang akan menyebabkan vitreous loss-nya lebih banyak dan memperburuk kondisi posteriornya dan tentu saja akan menyebabkan ujung kornea kalau manipulasi kita terlalu banyak. Yang penting adalah tutup luka, kemudian berikan obat-obat yang bisa mencegah infeksi dan inflamasi, dan send to the VR surgeon. Kemudian VR surgeon pasti akan melakukan vitrectomy planningnya, kemudian mengeluarkan lensa atau nukleusnya, kemudian memasang sekunder implant yang bisa dilakukan same time atau dipostpone. Kalau saya biasanya saya lakukan same time, kemudian pemilihan lensa intraokulernya bisa dengan menggunakan iris glow yang dipasang anterior maupun posterior atau dengan sclera fiksasi. Yang ini adalah contoh dari video di mana terjadi IOL drop. Prinsipnya adalah kita membersihkan lensa, vitreous di sekeliling lensa, kemudian lensanya bisa kita keluarkan secara utuh kalau itu lensa foldable dan bersihkan kapsul anterior maupun posterior yang bersisa. Kemudian kita bersihkan vitreousnya di sekelilingnya sampai bersih supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Kemudian tindakannya kalau saya adalah memasang lensa iris glow di posterior pada kesempatan yang sama. Jadi tidak menunda pemasangan IOL dan jangan lupa yang terakhir adalah melakukan iridectomy untuk mencegah sekunder glaukoma. Ada lensa-lensa yang besar atau yang rigid seperti tripis, biasanya saya mengeluarkannya dengan cara saya potong. Saya potong menjadi dua sehingga saya tidak membuat luka yang terlalu lebar untuk mengeluarkan nukleusnya. Kemudian ini adalah contoh drop nukleus di mana nukleusnya jatuh secara utuh dan tidak terlalu keras nukleusnya. Prinsipnya sama, bersihkan dulu vitreous dari sekeliling dari nukleus. Kemudian karena ini lensanya tidak keras, jadi saya mengeluarkannya dengan saya menggunakan okutum saja. Ketidaknyamanannya adalah lebih lama kalau kita menggunakan okutum, tapi lebih safe, lebih aman kalau menurut saya karena tarikan pada vitreous dan retinanya tidak terlalu kencang kalau kita menggunakan okutum. Kemudian seperti biasa dipasang lensa intraokuler, yang atas ini adalah saya pasang anterior iris glow. Kemudian yang bawah adalah contoh dari nucleus drop yang keras. Prinsipnya sama ya, jangan lupa kita membersihkan vitreous dari nukleusnya dulu sampai bersih, baru kita menggunakan fragmatum. Kalau yang ini pada nukleus-nukleus yang keras, kita menggunakan fragmatum. Kenyamanannya dia lebih cepat kalau kita pakai fragmatum, tapi harus lebih hati-hati karena tarikan pada vitreous dan retinanya biasanya lebih kencang. Kemudian seperti biasa kita pasang lensa iris glow di posterior. Jangan lupa dengan iridectomy ya. Kemudian ini adalah evaluasi di posterior chamber teman-teman PR. Jangan lupa setelah kita mengevakuasi nukleus maupun IOL-nya, kemudian memasang IOL kembali, terakhir jangan lupa kita evaluasi posterior chamber-nya, terutama di peripher. Kalau perlu pakai indentasi untuk melihat kondisi periphernya kalau ada lattice degeneration ya di laser sekalian, kalau ada robekan ya di laser sekalian. Prinsipnya adalah kita mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru. Nah, ini adalah contoh pasien glaukoma yang terjadi IOL drop, di mana prinsipnya sih sama aja sih sebetulnya, cuman pada yang glaukoma biasanya anterior chamber depth-nya kan dangkal, jadi perlu banget untuk maintain anterior chamber depth supaya kita tidak menimbulkan ujung kornea yang lebih buruk ya. Nah biasanya pada yang glaukoma patient biasanya saya mengeluarkan IOL-nya dengan cara saya potong. Even itu foldable IOL karena saya tidak ingin membuat luka main incision-nya terlalu lebar untuk mencegah supaya tidak terjadi post-op period. Nah pada pasien glaukoma harus dipasang posterior chamber IOL ya. Seperti biasa saya menggunakan posterior iris glow dan jangan lupa dilakukan iridectomy kalau perlu di dua tempat. Nah ini adalah contoh dari pasien H1 pasien yang dilakukan evakuasi IOL kornea pasti udin. Teman-teman bisa menambahkan obat-obat
anti udin kornea. Demikian Mas teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.